لنا في أمهاتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat, nikmat istiqomah. Sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan salah satu ibadah yang susah, yang sulit, yang sukar dilaksanakan oleh sebagian besar orang, sebagian banyak orang. Namun kita mampu menjalankannya. Namun kita sanggup menjalankannya. Apakah itu? Itulah ibadah tengah malam. Itulah ibadah malam. Ya. Bapak Ibu, boleh bermuhasabah sejenak saja. Ya. Agar supaya keyakinan kita semakin membara. Ya. Ayo. Muhasabah itu introspeksi. Ya. Apakah tujuan kita yang tadinya mengenal ibadah tengah malam itu hanya sekedar pengabulan hajat, hanya sekedar lunas hutang, hanya sekedar mendapat rezeki yang berlimpah ruah, atau kaya raya tajir melintir. Ya. Mari kita muhasabah. Pasti, karena manusia.
pasti karena manusia. Tetapi berbeda detik ini. Mungkin itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi detik ini, Allahu Akbar. Ya. Kita tidak ada lagi namanya target hajat. Tidak ada lagi target kekayaan. Kenapa? Karena kita udah kaya raya. Ya. Ya walaupun kekayaan kita bukanlah kaya harta. Tapi setidaknya Allah berikan kita kekayaan hati. Yang merasa bahagia, senang. Dua tiga hari ini banyak sekali yang konsul terkait dengan hiruk pikuknya dunia. Ya. Terutama dalam hal hutang. Nih, jadi ayah bunda, kalau pekan lalu itu ratingnya yang tertinggi itu adalah urusan rumah tangga. Ya. Kemudian 2 bulan yang lalu itu ratingnya hutang. Tapi setelah diganti dengan rumah tangga, sekarang kembali lagi. Ya, rating tertingginya hutang. Sehingga banyak yang jauh-jauh datang ke Pondok Sehat Malomo untuk berkonsultasi. Bahkan dari luar kota, luar provinsi, bukan hanya Jabodetabek, tapi luar dari Jabodetabek datang ke rumah. Ke Pondok Sehat Malomo itu menanyakan, Pak Ustadz saya harus bagaimana? Saya terlilit hutang. Ya tentunya begini ayah bunda. Di saat ayah bunda untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk hutang, tentunya kan yang muncul itu apa? Syahwat kan, nafsu yang muncul. Ya. Ngambil mobil hutang, ngambil motor hutang, ngambil rumah hutang. Itu biasa itu perkara biasa. Bukan hal yang lumrah, bukan hal yang aneh, tapi lumrah. Karena kita butuh. Kita ini manusia butuh. Ya. Dan saya tidak pernah menyalahkan. Ya. Yang punya rumah, punya mobil, punya motor, punya apapun itu. Nggak bisa kita salahkan. Itu sunatullah kita hidup. Ya. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah, nih mohon perhatikan. Mohon perhatikan. Ayo bunda, agar kita semua segera terbebas. Yang jadi permasalahan saat ini, di saat kita sudah darurat, di saat kita sudah mentok, ya, yang ada dalam benak pikiran kita adalah Allah nggak sayang sama kita. Allah nggak adil. Biasanya begitu. Itu langsung otomatis itu. Ya Allah, manakah? Kenapa saya nggak disayang? Kenapa nggak adil? Nah, biasanya begitu tuh. Sangat betul sekali Bu Wiwi, sangat rentan. Makanya saya hadir di hadapan Bapak Ibu semua membangkitkan semangat Bapak Ibu. Jangan hanya ketika ada keinginan, ketika ada hajat, ketika ada kemauan, itu langsung tancap gas. Seakan-akan menekan Tuhan. Seakan-akan ngepres Tuhan. Ya. Nah, itu karakter manusia seperti itu. Ingin doanya diburu-buru, ingin hajatnya diburu-buru. Segera tertunaikan.
Pak Ustadz, saya titip aset rumah, aset tanah. Saya butuh banget Ustadz. Ya, saya mau lunasin hutang. Saya mohon banget bantuan Ustadz agar segera terjual. Sekarang tarik napas kalau udah seperti itu. Ini bukan jual kacang goreng. Ya. Semuanya pengen instan. Tetapi, nah ini tetapi ini. Urusan ibadah ala kadarnya. Nah ini yang agak jomplang jadinya. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku butuh ini ya Allah. Aku sekarang betul-betul mentok ya Allah. Betul-betul mentok saya ya Allah. Itu doanya itu. Tapi hanya sekedar doa. Implementasi syariatnya nggak jalan. Ya. Yang laki-laki masih males ke masjid subuh. Ya. Masih enggan bangun tengah malam. Jangankan tengah malam. Bangun aja jam 6:30. Nah, inilah nih. Nah, oleh karenanya, kalimat pertama saya tadi, ayo muhasabah. Ayo introspeksi diri. Tapi kan Pak Ustadz, saya sudah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saya nggak pernah ketinggalan. Ini hal yang biasa nih. Ya. Bapak Ibu, ini dengarkan baik-baik nih. Ya, dangukeun ya. Yang kalinya kesih. Tidak bisa kita jadikan tameng sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kita, kebutuhan kita ke Allah. Jadi kalau Anda mengandalkan sholat 5 waktu untuk pengabulan hajat, itu keliru. Karena itu baru modal hidup kita. Itu baru modal hidup kita. Ibarat warung, bagaimana mungkin Bapak Ibu mendapatkan keuntungan kalau warung Ibu sendiri modalnya nggak ada. Coba saya nanya sekarang, ini punya warung Ibu, tapi Ibu nggak punya modal. Kira-kira bisa jualan nggak kira-kira? Begitu loh. Ya nggak bisa. Moal tuh. Ayana arek jualan naon, icalan naon atuh. Eueuh isian. Nah mentakna diisi heula. Makanya diisi dulu. Apakah isi modalnya? Itulah sholat 5 waktu. Miris hati ini. Sudahlah hutang banyak. Ekonomi carut marut. Ya. Rumah tangga di ujung tanduk. Anak terlantar. Tapi pas ditanya, sholat subuhnya di mana? Saya belum bisa sholat subuh Pak Ustadz. Aduh ya Allah. Ini tuh nangis hati kita tuh. Nangis hati kita ini. Ya lain judul kalau seandainya memang Anda orang kaya raya, ya hidup udah berkecukupan, ya. Kalau misalnya bilang gini, aduh Pak Ustadz, saya belum bisa ke masjid, saat sholatnya di rumah. Ya mungkin, boleh jadi. Ada anggapan, saya udah kaya ini. Masih masuk akal. Tapi itu pun salah. Kenapa salahnya? Karena ibadah itu adalah mau kaya, mau miskin, mau koret, mau apapun, tetap wajib. Gitu. Ini mah maaf. Allahu Akbar. Ya. Hutang numpuk di mana-mana. Ya. Kemudian ekonomi carut marut. Kemudian rumah tangga juga di ujung tanduk. Kemudian anak juga berantakan. Penghidupan
sulit. Tapi ibadahnya santai. Nah, di sini saya kadang berpikir ini kemana? Pola pikirnya kemana? Allahu Akbar. Itu agak repot itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat sudah kita rasakan apa yang saya sebutkan tadi, maka kencengkan ibadah kita. Mantapkan ibadah kita. Begitu solusinya. Ini ngeluh aja terus. Ya Pak Ustadz tolong dong, tolong doain, tolong. Nggak bisa Bunda kalau hanya mengandalkan doa saya. Saya ini juga banyak dosa. Saya juga pendosa. Doa saya juga belum tentu diterima. Jadi jangan berpangku tangan atas diri Anda sendiri. Anda sendiri yang berdoa. Pak Ustadz tolong dong Pak Ustadz. Saya betul-betul susah ini, ekonomi saya susah. Tolong dong Pak Ustadz, gimana caranya? Doain. Jawaban saya apa? Sederhana. Anda jangan mengandalkan doa saya. Tapi doa Anda sendirilah yang jauh lebih mustajab. Di saat Allah memberikan kita ujian, di saat Allah menguji ekonomi kita, di saat Allah menguji rumah tangga kita, di saat Allah menguji anak kita, di saat Allah menguji penghidupan kita, bukannya kita malah menjauh. Harusnya makin mendekat ke Allah. Ini menjauh ke Allah tapi teriaknya kenceng banget. Teriaknya teriak. Aduh, pusing saya. Aduh, mentok saya. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih? Jangan gimana-gimana. Ya. Solusinya satu, deketin Allah. Pas ditanya, gimana sholatnya? Alhamdulillah, saat 5 waktunya bagus. Terus, yang lain belum bisa saya. Saya kadang kalau udah gitu gerget saya jadi. Allahu Akbar. Apalagi kalau udah jawab, itu si Fulan, ya, itu si Anu, nggak pernah sholat Ustaz, tapi hidupnya mewah kok. Itu si Anu nggak pernah sholat Ustaz. Rumahnya, mobilnya, kendaraannya numpuk. Jawaban saya sederhana, ya udah ikutin aja si Anu kalau gitu. Awe bang ta'ala. Ya. Saya kalau ditanya gitu pun jawaban saya udah ya udah kalau gitu ikutin aja si Anu. Ya. Tanya sama si Anu. Allahu Akbar. Jadi selesruk ko melebihi manang kuaku. Ya. Fede cengi. Sempajatta. Komelo ki fede cengi tuota. Perbaiki sholatmu kalau ingin penghidupan diperbaiki. Itu aja. Ya. Saya kalau ya ada waktu itu komentar. Pak Ustadz, saya punya tetangga nggak pernah ibadah, nggak pernah ini, nggak pernah itu, tapi ekonominya tuh mantep, nggak pernah. Ya. Jawaban saya ya udah belajar aja di sana. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita jaga ibadah kita. Bikinlah Allah takjub. Bikinlah Allah senang. Ulah dibalik. Hari iya mah dibalik. Ya.
sudah hidupnya begitu, malah makin jauh dari Tuhan. Ya, coba. Ini maaf ya, saya tidak menyinggung siapapun. Ya, ada nggak kejadian kondisi hutang banyak, kondisi hiruk-pikuk dunia pahit, tapi justru pelampiasannya kemana? Pelampiasannya ke perempuan, pelampiasannya ke dugem. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Begitupun perempuan, ya, ketika kecewa dengan suaminya, ya, kecewa dengan kehidupannya, kecewa dengan Tuhannya, pelampiasannya kemana? Mabok. Astagfirullahaladzim. Itu bukan solusi, ayah bunda, itu bukan solusi. Ya. Kalau Anda kecewa dengan Tuhan, Tuhan Anda, Tuhan kita, maka deketi. Ya. Ini kita nih, emak kita nih, ya. Kalau lagi marah, nggak diturutin keinginan kita itu. Bahkan yang ada bisa dipukul kita sama emak kita itu. Kenapa? Karena kita nggak nurutin keinginannya. Tapi coba sekarang rubah. Ya, coba rubah sekarang. Ya. Si emak kita lagi marah nih. Ya. Coba kerjakan apa-apa yang emak kita suka. Ya. Rajin bebersih rumah, nyapu, ngepel. Ya. Nanti juga emak kita itu nggak usah dibujuk, dia juga luluh hatinya nanti. Ya Allah, kasihan anakku nih ya Allah. Dari pagi sampai sore bersihin rumah, nggak pernah komen. Akhirnya apa? Ya udah, kemarin kan kamu mau beli ini nak nih, emak belikan ini. Nah, begitupun kehidupan kita. Hablum minan nas wa hablum minallah kita. Hablum minallah juga begitu. Urusan kita sama Tuhan. Ya. Jangan terlalu banyak nuntut, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak kebutuhan, tapi nego. Terlalu banyak nego. Ya sekarang bikin Allah takjub, bikin Allah senang, bikin Allah suka sama kita. Nanti juga hajatnya dikabul sama Allah. Bikin senang dulu Tuhan itu. Bikin Allah kita itu senang dulu. Jangan bikin murka, jangan bikin marah. Ya. Karena senjata tentara-tentara Allah tuh banyak. Ya. Bukan tentara berbentuk manusia, bukan. Ya. Tentara langit Allah tuh banyak. Bikin aja dulu Allah senang. Bikin aja dulu Allah suka sama kita. Ini keinginannya banyak, ini itu. Tapi malah bikin Allah kesel. Akhirnya apa? Enggak dijawab doa-doanya. Enggak dijawab doa-doanya. Tapi kan Pak Ustadz, saya sudah tahunan, saya sudah bertahun-tahun berdoa Pak Ustadz. Kenapa belum diijabah doa saya? Nah, kita sedang merayu Tuhan ceritanya. Kita sedang merayu Allah. Tapi rayu-rayu Allah Ta'ala. Aja tapo melo. Mapake. Demen na nelo. Allah Ta'ala bati-batiki. Tak mungkin Allah itu langsung jeger. Ini baru buat maksiat, istighfar baru 100 kali, udah nuntut pengen hajat terkabulkan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Nah begitu ayo bunda ya. Yuk sekarang rubah. Pola pikir kita rubah. Bikinlah Allah senang sama kita. Bikin Allah takjub. Bikin Allah bangga.
Itu loh solusinya. Ulah dibalik, ya mah sok ngebalik sih. Suasana dibalik mah. Kumaha engke kumaha, lain engke kumaha, lain kumaha engke kumaha. Senak makar teki carana matu. Matu teki carana. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo sama-sama kita rubah mindset kita. Rubah pola pikir kita. Jangan hanya mengeluh aja terus. Udah dikasih ini mengeluh, dikasih nyawa turun naik masih ngeluh. Ya, dikasih anak yang soleh-soleh masih ngeluh. Dikasih suami yang sabar, ya masih ngeluh. Dikasih istri yang sabar masih ngeluh. Nah, hati-hati. Ya. Tali agar nasang yogi tali keli nafa keli to nga kutu huang Allah Ta'ala mato. Ya. Ulah sok cerik dikit-dikit cerik nanti dibikin Allah cerik beneran toh. Amun bahasa Banjarnya kada boleh. Ada hakun Allah tuh nurutin kumah. Gimana caranya? Begitu saudaraku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri sabar, suami selingkuh. Jangan langsung salahin suami. Masih ada penyebabnya. Maaf ya. Saya tidak dalam rangka membela para suami ya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Introspeksi diri. Ini kadang menjustifikasi orang salah. Ya. De itana ang kayasang rumpu kode gaga afi. Pasti yang kafi. Napi mompoe senge rumpu. Ini kan saya kan selingin bahasanya Pak. Kecuali saya dari pagi, dari masuk sampai akhir saya pakai bahasa Bugis terus, baru Bapak boleh protes. Ini kan saya selingin, ada bahasa Bugis saya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Banjarnya, ada bahasa Sundanya. Inilah keragaman kita. Ya. Ya. Ini kan saya pakai bahasa Indonesia Pak. Kecuali kalau saya pakai bahasa daerah terus, baru Anda boleh protes. Ini kan saya selingin. Ya sama. Kenapa istri selingkuh? Pasti ada asbabnya. Nggak mungkin. Juk-juk bini selingkuh. Pasti ada asbabnya. Coba kepretin terus duit 10 juta sebulan. Ya. Ya. Nah, ayo sama-sama kita introspeksi diri. Ifa de cengnya lewe. Ya. Perbaiki diri kita ya Bunda. Ayo sama-sama kita perbaiki. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, yang datang ke Pondok Sehat Malomo itu bukan ratusan, Bu. Udah ribuan orang datang. Ya, macem-macem. Jawaban saya cuma sederhana. Ya, sederhana jawaban saya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Itu selesai gitu aja. Ya. Aduh, saya stres Ustaz. Aduh, saya pusing Ustaz. Ya. Saya langsung aja nanya. Sholat subuhnya di mana?
Sederhana jawabannya. Apa pertanyaan saya? Sholat subuhnya di mana? Nah, kalau jawabannya, saya sholat subuh di rumah Ustaz. Udah gitu 6:30 pula. Wah, wassalam. Itu. Ini bagi yang laki-laki ya. Nah, jawabannya apa? Kesiangan wae. Sok kesiangan wae. Ya kalau gitu, kalau Anda kesiangan, berarti Allah juga kesiangan. Ngasih rezekinya. Ya selesai. Kan begitu. Nah, ibadahnya gimana? Saya tuh Ustaz, kalau urusan ibadah, saya masih kayak kayak males sama sini. Ya udah kalau gitu, Allah juga malas ngasih rezeki. Udah gitu aja. Sederhana jawabannya. Awe, Bang. Ya. Hmm. Kada aja nu tanyunyu fana sumengerang ifamu. Ya. Kore anda tanyunyu nasa dia tu nengerang nasa fuang latala. Ai. Ya. Jangan sampai kita udah tersungkur, udah nyungsep, baru ingat Tuhan. Ini yang kebanyakan di antara kita ini. Ya. Kalau jalan kita masih lurus-lurus aja, lupa sama Tuhan itu. Ya. Apalagi kalau duit banyak, lupa sama Tuhan. Tapi kalau udah mentok, jidat udah mentok, udah bengkak, gusi udah habis, tersungkur, nyunsep, baru dibilang apa? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Betul apa enggak? Ya, ayo. Kok Ustadz tahu? Ya, saya kan pengalaman pribadi. Ya, saya pengalaman pribadi ya Bunda. Ya, ini mungkin ya. Kalau saya nggak pernah ngerasain kesulitan hidup, kalau nggak saya pernah ngerasain namanya pahitnya hidup, nggak mungkin saya jadi motivator. Dasar motivatornya dari mana? Bagaimana saya ingin memotivasi Anda-Anda semua kalau saya nggak ada pengalaman? Kan begitu. Ya. Nah dengan pengalaman itulah saya bangkit. Ayo, ternyata bukan hanya saya. Banyak manusia yang seperti itu. Tanyunyu finam penengeraf wang latala. Nah, udah nyungsep, udah babak belur, baru istighfar, astagfirullahaladzim, baru mulai muncul ke masjid, ya, baru mulai pakai mukena, ya, ayo. Nah, maka bersyukurlah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur ini, ya. Wasilah ujian yang Bapak Ibu terima, wasilah kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu terima, kita ketemu. Ya, kita ketemu. Karena saya hakul yakin, kalau Bapak Ibu tidak ada ujian yang berat, kayaknya nggak bakalan tuh ngikutin munajat gedor pintu langit. Buat apa? Ya Allah. Misalnya ibu nih, miliarder, ekonominya mantap, rumah tangganya juga adem ayem. Ya, kagak ada yang mau Noel saya, ibu. Itu mah biasa lah itu. Mungkin malah prasangka buruk sama saya. Ya biasa lah itu. Si Ustadz gadungan, ya, yang cuma cari apa namanya? Cari gift sama cari bintang. Dulu serangannya begitu saya. Ya. Dibawa ketawa aja. Yang pada akhirnya Allah buka tabir-tabir. Ya. Oh ternyata ini Ustadz istiqomah. Dan alhamdulillah wasilah keistiqomahan itu. Jutaan sudah penonton kita. Ribuan sudah santri kita. Kan begitu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Yuk kita minta sama Allah. Jangan takut.
Jangan sungkan, ya. Saya hakul yakin dari ribuan penonton ini, ya maaf ya, mohon maaf sekali. Dari ribuan penonton, pasti ada di antara kita sedang kesulitan, mentok, tak butuh nih. Nah ya kok tak butuh nah, kalau kita udah mentok, udah pentokin ibadah kita. Ya, pentokin sekalian ibadah kita. Ya. Ini mah enggak. Tak butuh nih na Deva, tak buka lah salama iya tina. Tolino. Ini udah mentok, tapi kenapa hatinya belum terbuka gitu loh. Ayo, buka hatimu saudaraku. Kita punya Allah. Allah kita tuh maha kaya. Allah kita itu maha kekayaan. Maha pemberi kekayaan. Apa yang kita takutkan? Yuk, kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yuk sama-sama kita syahadat. Yang sedang mentok, yang sedang tak butuh, yang sedang naon deui tah. Pokoknya keriweuh lah pokoknya mah. Ya. Yuk, perbaiki syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhu. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin. Ki Haji Muhammad. Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustazuna Abah Guru Sekumpul Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo yang sakit, Bapak Ibu, saya juga sedang ada ujian ini di mata saya. Ini terlihat dari jauh bengkak ini.
Ini penyakit aneh, unik, bin ajaib. Tiba-tiba bengkak. Tapi sakitnya di atas, kenapa bengkaknya di sini? Yang bengkak ini nggak sakit. Kita minta sama Allah. Allah, angkat seluruh penyakit-penyakit kita semua. Yuk. Biniatis sifa. Sebutkan. Biniatis sifa. Siapkan airnya ya. Saya akan bacakan hizbi yamani. Allahumma rabban nas. Tasyafilah syifa. Syifa'uka la yaghadir. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit saudara kami semua. Penyakit lahirnya, penyakit batinnya, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Angkatlah semuanya, ya Allah. Ya, yang sedang sakit, sakit lahiriah, sakit batinnya, minta sama Allah. Ini adalah ruqyah jarak jauh yang kita lakukan online, yang disaksikan oleh ribuan orang. Yuk kita minta sama Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Nyuhunkan karamahna Hizbul Yamani, ya Allah. Kami mohon dengan karamah Hizbul Yamani, ya Allah. Engkau sembuhkan seluruh penyakit kami semua, ya Allah, tanpa terkecuali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa atasamtu bika ya Allah. Bihaqil khadiri wa ilyas wa baki kahijin mahijin kahijin mahjujin marmahjujin marjuin wa bihaki aijin jajirin wa bihaki hamu'in hajin ajirin yasi mahmujun wa nuhi wa atasamtu bika min sarul jinni wal jin wa mazatis sayadin wa asma'ihim wa bika min kulli bala wa baki dan wa baki aijin darasin wa nawarsin wa baki ahyan sarahiyan adunaya asba'ud wa bihaki azamatikal jalilah Ifidni min jamil bala wal afa wa bihaki Isa Musa wa bihaki Idris wa Sisa wa Syista wa bihaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayah wa la nihayah wa atasamtu bika min sal jinni wa ansbisiri kiraati sayyid mustajiba du'ai ya giyasal mustagithin ya giyasal mustagithin agisni ya man laisa kami sya wa huwa sami wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir iya sya'u yaskunur riha wa yatlalna rawakid ala zahrihi wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wassalam wa nunasilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yasfin wa idza maridtu fa huwa yasfin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yurdka bi khairin fala radda li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika min syarri waj'ir riyahi wal isqami wal awrami wal jununi wal barsi wal jizami ma'ah. Ya Allah, angkatlah penyakit kami khususon. Bihaqillah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi nabi alaihi wasallam. Minal abdi zalili asyam. Bilal malikil kabiri jabari qahari ghafar ladzi la ilaha illa. Rabbi anni masanaduru anta rabbi. Fasayakfikahumullah fasayakfikahum. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah thumma alayhi. 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 Allahumma rafa'ni kul hamdaka minka ma tasbak la ilaha illa anta.
fasayakfikahumullah hunazila mutafarikatan minatil kadiyah hunazila mutafarikatan minatil kadiyah hunazila mutafarikatan ukhruj ya Abdullah ukhruj ya Abdullah ukhruj ya Abdullah bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sesi terakhir kita minta sama Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah, mengalir bagaikan air Zam-Zam yang tidak akan pernah habis-habis. Yuk. Ya Allah, kebesaran, keesaanmu ya Allah. Tidak pernah kami ragukan ya Allah. Bagimu hanya mengatakan kun fayakun, maka terjadilah sesuatu itu ya Allah. Maka sesuatu itu yang kami pinta, jadikanlah kami kaya raya tajir melintir ya Allah. Agar kami tidak punya hutang lagi. Agar kami tidak minta-minta lagi ya Allah. Agar kami tidak riba lagi. Agar kami tidak pinjol lagi ya Allah. Agar kami tidak bangkek lagi ya Allah. Kami mohon ya Allah. Naikkanlah permohonan kami ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan. Ya Hanan, ya Mannan. Ya Fattah, ya Razak. Ya Ghani, ya Mughni. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila wa nijtibah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وخسل مقاصدنا يا الله وخسل مقاصدنا يا الله استجب دعانا يا الله وبالخير يا فتاه فافتح وبالهدى والرزق يا رزاق كل مسهلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبو ما كان يغني عنه من الله من شيء لا حاجة في نفس يعقوب قضاها. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haram. Allahumma arzuqna ma kharaja. Ya Allah, kebesaran keesaanmu ya Allah. Hadirkanlah, jadikanlah kami kaya tajir melintir. Berikanlah kami harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah, jadikanlah kami hamba-Mu dermawan ya Allah. Kaya raya, miliarder dermawan, tawan dermawan. Berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan iman, kekayaan ilmu ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana musibah anak-anak kami semuanya ya Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit kami ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una mauta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkanlah anak jodoh keturunan untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan jodoh ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar aset-aset kami ya Allah, khusus hadirkanlah ya Allah kembali terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
khususan hajati. Ya Allah, summa dauhunna, summa dauhunna. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususan hajati ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillah. Bi barakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah, kabuli doana ya Allah. Amin amin. Bapak Ibu, sampai ketemu di jam 5.00. Nanti kita akan kembali menggedor pintu langit Allah dengan jantung Al-Waqiah. Dan kepada saudara-saudaraku yang ada di Sukabumi, insya Allah pagi ini jam 9 saya akan ngisi tausiah Isra Mi'raj di daerah Kampung Cipanggulaan, Cidahu. Ya, bagi ada waktu boleh merapat, terbuka untuk umum. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan istighfarnya. Jangan kasih tanggung istighfarnya. Istighfarnya yang banyak. Ya. Dalam kondisi kita sedang hiruk pikuk ekonomi, istighfarnya banyakin. Hutang numpuk, istighfarnya banyakin. Hajat belum terkabulnya, istighfar dibanyakin. Wabil asari ya, banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.